Halo semuanya, gimana? Apa kabar? Halo Bu, baik Bu, alhamdulillah. Mulai ya perkuliahan hari ini. Udah masuk semua Zoom? Ini baru 23 ya. Udah kurang beberapa. Ya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu ya. Absen dulu. Intan ada? Ada Bu, hadir. SD-nya tanggal berapa ya? Tanggal 14. Tanggal 14 bulan 6. Intan ada. Kamalia ada. Hadir Bu. Oke. Firly ada. Hadir Bu. Oke. Muhammad Raihan. Hadir Bu. Oke. Novita Sari. Hadir Bu. Oke. Wulandari. Wulandari ada? Belum datang. Aulia. Hadir Bu. Oke. Endah. Endah nggak ada? Endah kalau nggak keluar Bu, dia udah keluar. Oh, dia udah keluar. Iya, pas itu saya tanya katanya dia keluar. Oh. Terus Haba. Hadir Bu. Oke. Muhammad Fahmi. Nggak ada. Baharu. Hadir Bu. Nana. Nana ada? Nggak ada ya? Ya Bu, Ada? ada. Oh ya ada. Muhammad Gazi. Hadir Bu. Ronaldo. Aldo izin ya? Aldo izin. Sakit ya. Nur Laila. Nur Laila Hildayati. Ada? Nur Laila? Nggak ada ya? Erlangga. Hadir Baru Bu. masuk Bu. Hadir Bu. Ya, siapa yang baru masuk? Laila. 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 Oke, berarti ada Nur Laila. Terus Rio. Hadir Bu. Oke. Grasback. Grasback ada. Hadir Bu. Ada Bu hadir. Kartika. Hadir Bu. Oke. Muhammad Fahrul. Muhammad Fahrul ada? Nggak ada. Dimas ini udah keluar juga ya, Dimas? Saya hadir. Oh, Dimas ada. Saya Fahrul. Oh, Fahrul. Oke. Kalau Dimas kemana itu? Keluar juga? Ini udah lama banget nggak masuk dia. Cuma masuk 2 kali aja. Terus, Lode. Lode ada? Hadir Bu. Rega. Rega ada, Rega? Nggak ada, Rega. Gultom? Wahyu Gultom? Hadir Bu. Oke. Terus Erlan? Hadir Bu. Hadir. Zulfa? Zulfa masuk? Hadir Bu. Oke. Reza? Reza mana Reza? Nggak masuk Reza? Hadir Bu. Reza? Mana sih Reza? Nggak ada ya di sini. Reza itu Bu ada Bu. Mana orangnya? Reza, Baik kali Bu. udah 2 Biar- minggu. biar- Kemana? Sam, mic-nya emang terganggu. Oh gitu. Ya, Minggu kemarin masuk nggak dia?
Chat aja ntar ya. Soalnya ini di saya udah 2 minggu nggak masuk. Reza. Terus Adit ada? Ada Bu, ada masuk. Oke. Cukup. Ada yang belum di absen? Fahmi, Bu. Fahmi, ya udah Fahmi tadi. Udah. Udah, Bu. Udah ya. Fahmi, coba saya lihat lagi. Oh iya, Wulandari, Bu. Fahmi belum tadi. Fahmi belum. Wulandari juga belum. Nih. Siapa lagi nih? Lode belum masuk. Udah tadi ya, Lode. Reiga belum ya? Belum masuk. Oke, kalau gitu cukup dulu. Hari ini siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi? Kelompok 10, Bu. Namanya siapa ini? Enda. Wulandari sama Enda. Tapi Endahnya udah Endahnya udah keluar. keluar. Berarti Wulandari sendirian ya? Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Boleh dimulai Wulandari? Silakan. Udah kelihatan belum, Bu? Belum terlihat. Masih warna hitam. Oh, ini udah. Ibu udah kelihatan. Udah? Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 ingin mempresentasikan sila ketiga itu kuat. Ini Wulandari keluar ya? Atau cuma di saya doang? Iya Bu, jaringan. Jaringannya jelek. Ibu mati ya tadi? Iya. Iya, Bu. Ya, coba diulang lagi. Sudah terlihat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang terdiri atas dua kata yaitu persatuan dan Indonesia. Maka persatuan secara morfologi berarti suatu hasil dari perbuatan, jadi merupakan nomina. Adapun nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena keseluruhan sila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis.
pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pengertian persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai Indonesia merdeka sebagai faktor kunci sumber semangat dan sumber. Dalam pengertian inilah, maka persatuan Indonesia adalah merupakan suatu perwujudan dalam bentuk yang dinamis. Dalam upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dengan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam pengertian ini, maka realisasi persatuan Indonesia harus lebih mengarahkan pada wujud memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan persatuan Indonesia. Negara dan wilayah Indonesia yang lebih penting lagi dari itu merealisasikan suatu tujuan bersama. Maka realisasi persatuan Indonesia harus bersifat dinamis dengan memelihara dan mengembangkannya. Persatuan Indonesia merupakan suatu faktor yang mutlak untuk terwujudnya suatu tujuan bersama. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sekian. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Gimana ini? Yang lain ada yang bertanya nggak? Udah nggak ada yang bertanya? Wulandari masih ada? Ada, Bu.
Kalau udah nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa, tutup aja. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana nih hari ini, kenapa nggak ada yang tanya? Hah? Oke, kalau gitu saya ambil alih deh. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Diperhatikan ya. Soalnya nanti kita berkaitan dengan sila-sila ini, tugas kalian, tugas UAS kalian. Nggak hanya video, nanti ada tugas lain. Karena video itu tugas kelompok. Nanti ada tugas individunya juga. Nah, kita balik ke makna lambang sila ketiga. Nah, sila ketiga ini dia dilambangkan dengan pohon beringin, yakni sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Jadi di bawah pohon ini ada akarnya ya, akar tunjang yang menunjang pohon besar tersebut yang tumbuh ke dalam tanah. Jadi akarnya tuh tumbuh ke dalam tanah. Dan dia dalam banget. Nah, ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Bahwa persatuan Indonesia itu sangat dalam. Seperti itu. Kemudian pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggantung. Dari ranting-rantingnya seperti ini. Ini ada akar-akarnya yang menggantung di sini. Nah, hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda. Jadi kan Indonesia memang memiliki budaya yang beragam ya. Dari sukunya, dari bahasanya, dari adatnya, segala macam. Nah, itu banyak banget perbedaannya. Nah, ini dilambangkan dengan ini. Tapi biarpun berbeda-beda, Indonesia tetap memiliki persatuan. Kayak gitu. Tetap memiliki persatuan, yaitu bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian, sila persatuan Indonesia memiliki peran. Nah, perannya apa aja? Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Jadi karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak bangsa, suku bahasa, banyak kebudayaan. Nah, dari sila persatuan ini sebagai pemersatu bangsa, bahwa biarpun kita berbeda-beda, kita tetap memiliki satu kesatuan, yakni jati diri kita, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian dengan Pancasila, perbedaan itu dijadikan sebagai suatu perselisihan yang mengarah pada perpecahan. Ini maksudnya gitu. Biasanya kalau perbedaan itu memang menimbulkan sebuah perpecahan ya, sebuah konflik, sebuah pertengkaran. Ya contohnya kalau misalnya kalian lah ya, kalian pacaran nih, punya pacar, punya kekasih, berbeda sifat, berbeda watak, atau berbeda gaya hidup lah. Yang satunya kutu buku di dalam rumah, terus yang satunya suka nongkrong kayak gitu. Nah, itu akan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan konflik kayak gitu. Nah, gimana caranya biar nggak ada konflik di dalamnya? Ya harus saling memahami. Oh, kebiasaan dia kayak gini. Oh, kebiasaan aku kayak gini. Nah, gitu. Saling memahami, saling pengertian. Nah, begitu juga sama kalau di negara kita. Jadi ada perbedaan bangsa, suku bahasa, adat istiadat, semuanya berbeda ya, banyak perbedaan di situ. Terdiri dari beberapa macam pulau, berbagai pulau kayak gitu. Nah, dengan Pancasila itu mempersatukan kita, mengingatkan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, kita tetap sama, biarpun kita terdiri dari berbagai macam kayak gitu. Misalkan berbagai macam ya, misalkan orang Batak yang ngomongnya lebih keras, misalnya seperti itu. Terus orang Jawa yang ngomongnya lebih halus. Nah, itu kan biasanya akan menimbulkan beberapa konflik.
perbedaan. Tapi dengan adanya Pancasila, dengan adanya sila ketiga ini, itu mempersatukan kita, mengingatkan buat kita bahwa oh kita ini loh bangsa yang satu loh, kayak gitu. Jadi kita tetap memiliki persatuan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai penghubung antara daerah satu dengan daerah yang lain. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita ini terdiri dari berbagai pulau ya, beberapa pulau dan banyak daerah-daerah, dan setiap daerah itu memiliki kebiasaan, memiliki adat istiadat, memiliki bahasa yang beda, kayak gitu. Tapi dengan adanya Pancasila itu menghubungkan kita, identitas kita, misalkan dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan bahasa Indonesia kita tetap masih terhubung, kita masih bisa berkomunikasi biarpun bahasa daerah kita berbeda. Coba misalkan kita nggak punya bahasa yang satu, nah gimana cara kita berkomunikasi? Akan sulit kan? Nah seperti itu. Kemudian juga sebagai penggerak. Kemudian Pancasila juga sebagai dapat menjadi dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi dari sila-sila itu, dari sila persatuan itu akan memiliki peran sebagai penggerak diri kita atau pendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia ini. Kemudian yang selanjutnya, pengamalan nilai sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, yang pertama, mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi memang ya Pancasila ini sebagai nilai sila yang ketiga ini sebagai simbol persatuan. Karena kita memang memiliki pribadi, maksudnya memiliki banyak adat, banyak bahasa, banyak kebudayaan. Nah, tetap harus mementingkan kepentingan golongan. Jadi tidak boleh egois. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, kita harus rela berkorban. Kalau kayak ini ya, zaman dulu pahlawan rela berkorban raganya, keringatnya, bahkan nyawanya, kayak gitu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita memang masih dijajah, tapi dijajahnya dari belakang, misalnya dari ekonomi atau dari pemikiran kita, kayak gitu. Dari situ. Nah, tugas kita untuk dapat berkorban demi bangsa kita. Gimana caranya? Nah, itu sesuai dengan ini kalian. Kayak gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa memerangi hal ini, berkorban untuk negara kita, kayak gitu. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, kita juga harus cinta kepada tanah air kita, kayak gitu. Harus bangga juga kepada tanah air kita. Misalnya kayak ada produk luar ya, produk luar negeri. Terus kita lebih membanggakan produk luar dibandingkan produk lokal. Nah, ini bukan jiwa nasionalisme. Jadi kita seharusnya lebih mementingkan, lebih membanggakan produk kita. Kenapa? Itu untuk memajukan bangsa kita sendiri, kayak gitu. Bandingkan bangsa luar. Jadi jangan bangga-bangga banget ketika kalian beli produk luar gitu. Ya beli nggak apa-apa. Ya cuman kalau bisa diimbangin aja gitu. Kemudian memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bagaimana caranya biar kita tidak terpecah belah, tetap berdamai dan menjunjung tinggi keadilan sosial meskipun kita berbeda-beda, kayak gitu. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Seperti itu. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, biarpun ini kita harus melek budaya luar ya. Kita harus tahu. Ya bukan berarti biarpun kita tidak boleh bangga terhadap budaya luar, maksudnya tidak boleh mengikuti budaya luar, tapi kita tidak boleh menutup diri dari arus globalisasi itu. Jadi kita tetap harus tahu
Hanya saja kita harus bisa memilah antara yang baik dan yang buruk, harus bisa memfilter hal itu. Gitu. Nah, di sini ada contohnya pengawalan Pancasila dalam bidang iptek. Jadi sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia bisa diartikan bahwa kemajuan iptek yang dialami bangsa ini harus dirasakan semuanya, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di garis depan negara Indonesia. Maksudnya yang tinggal di daerah perbatasan atau di daerah-daerah terpencil kayak gitu. Jadi semua harus dirasakan dalam hal iptek ini. Biarpun di kota, di desa harus tetap merasakan. Contohnya kayak di sekolah ya, dalam ranah pendidikan. Kita kan sudah tidak menggunakan papan tulis nih. Sudah beralih ke LCD. Nah, itu kalau di kota-kota besar udah gitu semua. Nah, diusahakan untuk di kota-kota kecil, di desa-desa, itu diharapkan juga seperti itu. Jadi harus sama, seperti itu. Kemudian, dalam bidang politik. Dalam bidang politik, sila persatuan Indonesia digunakan dalam pemikiran menghadapi fenomena yang berkaitan dengan kondisi politik di Indonesia. Misalnya pada saat pemilu presiden 2014 ada sedikit permasalahan yang melahirkan dua kubu saling berbeda prinsip. Nah, hal ini menyebabkan konflik pribadi yang melibatkan politik di Indonesia. Saya rasa kalau 2014 kejauhan. Yang terbaru ini kemarin 2000 berapa ya? Antara Jokowi dan Prabowo 2018 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2018 sampai 2019 itu. Nah, kemarin kan sempat bersih tegang tuh antara Prabowo dan Jokowi. Antara kubu Prabowo dan Jokowi itu benar-benar melahirkan sebuah perpecahan ya. Yang satu memfitnah ini, yang satu memfitnah ini. Dan yang parahnya lagi, misalkan saya kubu Jokowi dan kalian misalnya ada yang kubu Prabowo. Nah itu kita saling membenci gitu, padahal kita sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Kita cuma pendukung. Terus kenapa kita yang saling membenci kan? Kita saling memfitnah, saling menjelekkan kayak gitu. Nah sebenarnya ini kan nggak ada hubungannya. Kita tuh nggak ini bukan di ranah itu, tapi kita pendukungnya malah ikut-ikutan yang tawuran lah, yang banyak banget ininya, yang melahirkan sebuah perpecahan kayak gitu. Nah, fenomena ini yang merupakan sebuah fenomena perpecahan yang seharusnya kita sadari, harusnya hal itu nggak terjadi kayak gitu. Dengan adanya sila persatuan Indonesia yang berperan dalam menyatukan pandangan yang berbeda itu. Nah, sila ini yang membuat kita sadar, oh ternyata kita ini bangsa Indonesia, ngapain sih kita harus berantem kayak gitu? Nah itu nggak ini banget, nggak etis banget. Buat apa kayak gitu? Orang kita juga sama-sama bangsa Indonesia, hanya beda pendapat. Beda pendapat itu sah-sah aja. Yang terpenting kita nggak boleh berantem kayak gitu. Kita harus menyikapinya dengan bijak kayak gitu, agar tidak terjadi seperti itu. Nah, itu dalam bidang politik ya. Kemudian dalam bidang ekonomi, penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, contohnya adalah koperasi. Jadi membeli produk dalam negeri daripada luar negeri, kerjasama dengan negara lain, kerjasama ekspor-impor di Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kalian harus lebih mencintai produk lokal dibandingkan produk luar. Ya, bagaimanapun kalian harus membantu ini saudara kalian, kayak gitu, saudara senegara kayak gitu, dibandingkan wah kayak ini nih abis beli produk luar nih kayak gini-gini, nah itu dibangga-bangga. Sebenarnya kan kalian nggak boleh kayak gitu, justru kalian menunjukkan kalau kalian nggak punya nilai jiwa nasionalisme kalau kayak gitu. Banggalah ketika kalian membeli produk Indonesia. Dengan begitu kalian kelihatan, oh kalian ini punya jiwa nasionalisme. Ya misalnya gini lah, jangan jauh-jauh di situ. Misalnya kita punya teman nih, kita punya teman yang memiliki usaha. Nah, seharusnya kita lebih memilih membeli produk teman itu dibandingkan produk yang orang lain kita nggak kenal, ya kan? Kenapa? Biarpun lebih mahal produk teman, tapi kita lebih memilih teman. Kenapa? Untuk membantu teman kita mengembangkan usahanya, kayak gitu. Sama seperti itu. Jadi kita membantu, niatnya membantu.
agar teman kita berkembang kayak gitu. Ya sama aja ketika kita membeli produk luar sama produk lokal kayak gitu. Kalau kita membeli produk lokal biar lebih mahal, ya itu niatnya kita untuk membantu sesama bangsa Indonesia agar maju, agar berkembang kayak gitu. Jadi jangan bangga-bangga kalau kalian bisa beli produk luar yang kalian mungkin keren lah ya beginilah. Nah, banggalah ketika kalian bisa menikmati produk Indonesia, produk lokal. Dengan begitu jiwa nasionalisme kalian kelihatan kayak gitu. Kalian benar-benar menghargai hasil usaha saudara kalian sendiri kayak gitu. Oke. Kemudian dalam bidang sosial budaya. Nah, bidang sosial budaya ini mampu memberikan kesadaran bagi individu dalam masyarakat sebagai makhluk yang tak dapat lepas dari bantuan orang lain. Ya, namanya kita ya, manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan dari teman, saudara, kerabat, semuanya lah. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kemudian bidang budaya merupakan salah satu bidang yang membawa Indonesia ke kancah internasional karena Indonesia memiliki aneka budaya yang unik di setiap daerahnya. Misalnya kayak gini, masyarakat bersama-sama untuk membersihkan dan menghias lingkungan desa. Namun arus globalisasi yang kuat membawa bangsa Indonesia, khususnya remaja, lebih suka menonton konser-konser dan mengenal lebih banyak budaya negara lain. Nah kayak gitu. Di kampung kalian misalnya lagi ini nih, lagi gencar-gencarnya ada kerja bakti misalnya, gotong royong. Nah, tapi kalian nggak mau ikut itu. Kalian lebih enjoy di rumah nonton konser, kayak gitu. Konser dari ini budaya luar, kayak gitu. K-pop misalnya, wah itu harus dipertanyakan. Nah, kalian nggak boleh seperti itu sebenarnya. Jadi kalian harus berpartisipasi dalam hal membangun Indonesia, membangun negara kalian. Berarti kalau misalnya ada yang pertanyaan, berarti lu nggak boleh nonton K-pop gitu? Ya nggak apa-apa nonton, cuman ya gimana caranya kalian harus menyeimbangkan kayak gitu antara arus globalisasi, mana yang harus difilter, mana yang harus diambil, mana yang tidak. Jadi harus difilter seperti itu, kayak gitu. Ya jangan mendewakan inilah, jangan mendewakan budaya orang lain. Ya biarpun saya juga suka Korea sebenarnya, suka juga. Cuma ya itu, jadi imbangi aja. Harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pokoknya jiwa nasionalisme kalian tetap ada, kayak gitu. Kemudian dalam bidang hankam, paradigma Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu menjamin keamanan dari setiap warga negara dan seluruh Nusantara, serta memberikan kesempatan yang ada kepada tiap warga negara untuk mengambil bagian dalam usaha pembelaan negara. Nah, dalam pertahanan ini ya, pertahanan dan keamanan, itu untuk menjamin keamanan dari setiap warga negara. Seperti itu. Persatuan Indonesia ini menjamin keamanan dari bangsa negara. Ketika kita saling bersatu, maksudnya kita saling menolong, maka ini serangan dari luar pun akan sulit kayak gitu. Ketika kita saling menolong, tidak ada mata-mata, misalnya nggak ada yang berkhianat kayak gitu. Nah, ini bentuk dari persatuan Indonesia, kayak gitu ya. Oke. Nah ini saya tunjukkan video lagi. Untuk referensi kalian juga dalam membuat tugas nanti. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, disimak ya. Assalamualaikum, bonjour. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Ada penasaran kan? Yuk, langsung aja kita lihat.
Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti aturan. Jadi Pancasila adalah 5 aturan dasar atau ideologi dari negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila dan pada kali ini kita akan membahas sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apa ya arti, makna, dan zaman dari kedua itu? Lalu bagaimana cara dan pelajarannya? Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam perbedaan. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut, kita memerlukan adanya Persatuan Indonesia. Jadi, lambang pohon beringin pada Pancasila memiliki makna untuk tempat berlindung rakyat Indonesia. Dan juga, akar yang menggantung pada pohon beringin bermakna bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Makna dari Persatuan Indonesia itu sendiri merupakan senjata paling ampuh yang dapat digunakan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan yang terjadi di Indonesia. Permisi, Pak. Ya, ada apa? Dompet Bapak terjatuh. Benarkah? Ya, Pak. Ini dompetnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama. Aduh. Gimana sih? Naik sepeda nggak hati-hati? Hello. Jangan itu pakai kaki, bukan pakai mata. Ngomong bahasa Indonesia tuh yang benar. Orang Indonesia asli kan? Tapi saya masih tentang yang Itu namanya gaul. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kita harus saling menghargai perbedaan. Karena kita harus menjaga persatuan Indonesia agar negara yang tetap bersatu. Sudah, sebaiknya saling memaafkan dan introspeksi diri masing-masing. Baiklah, aku minta maaf ya atas sikapku. Aku juga minta maaf karena gak hati-hati. Perbedaan mutlak adanya, tetapi perbedaan itu merupakan suatu karya. Ialah keindahan yang unik. Itu dengan rasa dan saling menghargai harus senantiasa kita lakukan. Berdamailah dan rukun. Marilah tetap satu. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Oke, dari video tadi bisa kalian lihat bahwa Persatuan Indonesia, oh gini sih. Bentar ya. Oke. Jadi dari video tadi bisa kalian lihat bahwa perpecahan atau perbedaan memang seringkali menimbulkan sebuah perpecahan ya. Seringkali menimbulkan pertengkaran. Tapi walau bagaimanapun kita harus mengingat bahwa kita adalah suatu bangsa, adalah satu bangsa, dan kita harus menghindari hal itu. Seperti itu. Kita harus memahami sebuah perbedaan, harus melihat dari sudut pandang orang lain, jangan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada?
Ada yang nanya? Hari ini kalian nggak aktif nih? Belum sarapan ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ah, Bu, mau nanya. iya. Nah, itu Bu, terkait produk-produk tadi, Bu. Nah, Oke. bagaimana nih, Bu? Apa menurut Ibu, pandangan Ibu tentang yang kemarin lagi viral tuh, Bu, produk apa BTS Meal. Oh ya. Orang-orang berbondong-bondong demi beli produknya dibanding produk lokal yang sama. Kira-kira gimana, Bu, pandangan Ibu untuk orang-orang itu? Iya. Ya menurut saya sih gimana ya? Itu suatu hal yang sebenarnya jauh dari nilai ini sih, jiwa nasionalisme. Tapi ya memang ini warga kita, bangsa kita, memang banyak sekali yang demam produk Korea. Bahkan nggak hanya produknya, emang ininya, budayanya, kemudian hiburannya kayak gitu. Sebenarnya itu memang sangat disayangkan sebenarnya kalau dilihat dari sisi bangsa kita. Justru produk luar yang sangat booming banget, padahal seharusnya kita bisa membuat produk kita seperti itu. Tapi dalam hal ini warga Korea, maksudnya negara Korea, sudah berhasil mempromosikan ininya dia kayak gitu ke kita kayak gitu. Nah, ini yang seharusnya membuat kita prihatin. Selain kita kan tidak dijajah dengan penjajah secara langsung ya, seperti dulu. Ya, tapi saat ini kita memang sedang dijajah dengan ekonomi, kemudian dari pemikiran kita, kayak gitu. Nah, gimana caranya biar kita dapat mengatasi hal ini, itu kembali pada pribadi kalian sendiri, kayak gitu. Nah, untuk itu nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan, ya biarpun banyak penyimpangannya, kayak gitu ya, Grasback. Menurut saya, mungkin yang lain ada pandangan lain? Ada pandangan lain mungkin? Gimana Grasback? Iya, Bu, dimengerti. Iya. Yang lain? Bu. Iya. Silakan. Boleh izin bertanya, Bu? Boleh. Silakan. Aduh. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini tentang pendapat Ibu sih, Bu. Jadi mungkin yang lain ada yang mau menambahkan itu pendapatnya. Tapi nanti saya keluarin pendapat saya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu gak valid atau nggak beresensi, mungkin nggak perlu dijawab dulu atau nggak perlu dijawab juga nggak masalah, Ibu. Jadi jadi ada yang berpendapat, gimana ya? Ini semoga lancar deh. Jadi ada yang berpendapat bahwa skripsi itu tidak terlalu penting, dan ada yang berpendapat bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mata kuliah di prodi yang ilmu komputer itu tidak terlalu penting. Namun kalau menurut pendapat saya, dalam melihat sesuatu itu tidak bisa hanya dari satu sudut pandang saja gitu, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Harus melihat utuh dan melihat secara lebih luas gitu, secara keseluruhan. Jadi kalau skripsi itu, jadi itu kan penelitian. Jadi itu terbiasa untuk melihat latar belakang dan melihat apa yang terjadi dengan teliti, apa yang ada di dalamnya. Seperti misalkan Indonesia tadi kan dijelaskan Persatuan Indonesia. Lalu misalkan ada skripsi tentang peristiwa Aceh atau peristiwa suku Dayak Madura atau peristiwa Papua. Itu kan dalam skripsi itu orang yang membuatnya ataupun yang membacanya dapat melihat apa yang melatar belakangi hal tersebut gitu. Apa hal-hal tersebut secara mendalam gitu. Terus apa yang terlibat di dalamnya, siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.
Lalu dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita mendengar istilah-istilah kenegaraan gitu dalam definisinya juga, terus istilah-istilah perpolitikan gitu. Jadi terbiasa dalam istilah-istilah tersebut gitu. Misalnya juga tentang etika, tentang moral gitu, tentang sebab akibat apa yang melatar belakangi hal ini gitu. Jadi misalkan orang hanya melihat kartun atau anime hanya actionnya saja, hanya kekuatannya saja, itu kan ya udah hanya sekedar itu. Tapi kan kalau mau dilihat secara mendalam lagi, itu kan misalnya banyak pandangan hidup, banyak pelajaran hidup yang sangat mendalam gitu. Jadi intinya dalam melihat sesuatu itu bisa secara lebih luas, secara mendalam kan, jadi bisa mendapat esensinya secara utuh gitu. Jadi intinya ada yang berpendapat bahwa skripsi itu tidak terlalu penting, dan ada yang berpendapat bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu tidak terlalu penting di mata kuliah yang prodinya itu di luar dari hal tersebut, misalkan dari prodi politik secara langsung gitu. Itu yang sebelumnya itu kalau pendapat saya Bu, jadi harus melihat secara luas dan menelitinya secara mendalam. Jadi bukan hanya orang yang menulis skrip saja, jadi yang menulis film atau yang terjun langsung menyelesaikan masalah itu dapat melihat hal itu secara lebih luas gitu, secara lebih utuh gitu. Apa yang melatar belakangi tersebut, terus penyelesaian masalahnya juga lebih teliti gitu, lebih sistematik, lebih akurat. Ya juga kalau dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya sendiri kan Indonesia itu kan berdiri secara masih kedengaran ya, secara terstruktur, secara tersusun gitu, secara rapi, terus ada istilah-istilah kenegaraan di dalamnya gitu, seperti yang kelompok-kelompok sebelumnya itu, terus ada ilmunya gitu, ada definisi-definisinya itu. Kalau menurut Ibu terkait ada yang berpendapat bahwa skripsi dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu tidak terlalu penting, kalau menurut pendapat Ibu kira-kira seperti apa Ibu dari pendapat tersebut? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ya namanya pendapat ya, setiap orang tuh punya pendapat masing-masing. Perbedaan itu udah hal wajar karena kita memang terdiri dari banyak kepala. Satu kepala aja udah ini, apalagi udah berbeda. Satu kepala, dua kepala, apalagi banyak ya, banyak kepala. Pasti ada perbedaan, itu udah hal wajar. Nah, terkait skripsi yang menurut kalian, menurut pendapat tersebut, ada yang bilang bahwa itu tidak penting. Nah, ini kembali lagi. Bagaimana ininya, manfaatnya. Sebenarnya skripsi itu kenapa sih kok ini harus sebagai syarat kelulusan. Jadi memang ya dalam kuliah, kalian kan memang dalam perkuliahan ini dituntut untuk agar dapat berpikir kritis seperti itu. Dapat high thinking order gitu lah. Dia harus berpikir tingkat tinggi di situ. Nah, itu untuk mengasah kalian. Kayak gitu. Kenapa sih di sekolah sama di kuliah itu beda ya? Kalau di sekolah guru itu lebih ke merangkul siswanya. Misalnya kalau nggak ada yang nggak ngerjain PR, benar-benar dituntun banget kan siswanya. Ayo ngerjain. Jadi benar-benar dirangkul. Tapi kalau dalam perkuliahan dosen tuh nggak gitu lagi. Lebih membebaskan mahasiswanya agar mahasiswa itu mengeksplor ilmu pengetahuan dari luar. Jadi nggak hanya di bangku kuliah aja. Kalau di sekolah murid itu hanya menyerap dari apa yang guru bilang. Kalau guru bilang gini ya udah oke. Kayak gitu. Di kuliah nggak bisa kayak gitu. Di mata kuliah atau di bangku kuliah kalian harus mencari ilmu itu dari berbagai macam, dari berbagai macam sumber, nggak hanya dari dosen aja. Jadi kalian nggak boleh menyerap hal itu. Oh udah dosen ngomong gini kalian oke aja, enggak kayak gitu. Jadi dosen itu lebih ke teman kayak gitu ya, lebih ke teman untuk sharing kayak gitu. Untuk menanyakan hal yang menurut kalian mungkin agak sedikit
rancu kayak gitu. Kalau misalkan kalian berbeda pendapat dengan dosen nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Dosen punya pendapat sendiri, kalian punya pendapat sendiri, nggak apa-apa. Nah itu gimana caranya biar kalian bisa mencari jalan tuh kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi dalam mata kuliah, dalam bangku kuliah, kalian dituntut untuk berpikir kritis. Bagaimana cara kalian mengembangkan ilmu yang nggak hanya disuap oleh dosen aja, enggak. Jadi kalian harus mencarinya di luar, kayak gitu. Nah, kenapa kok harus skripsi untuk menentukan lulus tidaknya? Nah, karena dari skripsi ini, kalian kan dituntut untuk penelitian. Nah, di situ kreativitas kalian dapat diuji, dapat terlihat, oh kalian ternyata dari hasil perkuliahan kalian punya ilmu yang ini, tambahan ilmu yang lain kayak gitu. Bagaimana perkembangan ilmu kalian? Kayak gitu. Kan antara mata kuliah dengan skripsi kalian, kan nggak semua mata kuliah ada di skripsi kalian kan? Enggak. Jadi memang yang dikembangkan di sini pola pikir kalian. Gimana caranya kalian bisa dapat berpikir kritis? Bagaimana caranya biar kalian bisa mengembangkan pemikiran kalian kayak gitu, bisa kritis dalam segala hal, nggak hanya ini bisa disuapi dengan hal itu, kemudian kalian mau aja, enggak, mahasiswa nggak boleh gitu. Jadi kalian tetap harus kritis, kayak gitu. Harus mencari segala hal. Nah dari skripsi itu kalian kan bisa mengembangkan hal itu. Kan dari skripsi ada penelitian, dari penelitian kalian mencari kemana-mana, dari mana sumbernya, itu kan hasil riset kalian. Nah, kalian yang tahu hal itu. Maka kenapa? Di skripsi kan juga ada pembimbing, ada dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu sebagai teman kalian. Tapi yang tahu skripsi itu ya kalian. Dosen hanya mengarahkan. Selebihnya ya semua tergantung kalian. Nah, kalau diuji dalam ujian nanti, ujian skripsi itu, yang ditanya bagaimana antara pemikiran kalian, kok bisa seperti ini, alasan mengambil penelitian ini kenapa bisa gini, yang dicari tuh pola pikir kalian. Bagaimana kalian mengasah pola pikir kalian dari masalah, kemudian ada solusi, kayak gitu. Nah, dari situ. Terus kalau kaitannya dengan ini, dengan pendidikan ini, dengan PKN ya, mata kuliah ini, misalkan ada yang bilang tidak terlalu penting. Nah, perlu dipertanyakan lagi nih. Karena sebenarnya untuk mata kuliah ini juga membangun kepribadian kalian. Di mana kalian bisa berperilaku yang baik kayak gitu. Ya memang tidak ada hubungannya dengan ini kalian, dengan prodi kalian. Tapi dalam kejiwaan kalian, dalam bagaimana kalian bertindak agar berbudi pekerti yang luhur. Nah, ini ada di mata kuliah seperti ini. Jadi kan kalian kuliah bukan hanya mengembangkan ilmu aja, tapi bagaimana agar kalian bisa berbudi pekerti yang baik, kayak gitu. Kan ada nih ya istilahnya kalau di luar, orang yang berpendidikan kan beda dengan orang yang tidak berpendidikan kan. Apa yang membedakannya? Bukan hanya dari ilmu, tapi bagaimana cara dia bersikap, bertingkah laku, cara dia berbicara, itu kan membedakan. Nah itu yang terpenting. Bagaimana pemikirannya, itu yang membedakan, bukan hanya ilmu. Jadi banyak bedanya. Dan di saat kita belajar semua itu. Nggak hanya ilmu aja. Tapi untuk mengembangkan diri kita, kepribadian kita, agar lebih baik lagi. Nah, dalam perkuliahan seperti ini, perkuliahan mata kuliah PKN kayak gini, nah ini dituntut untuk agar kalian lebih dapat mengembangkan kepribadian kalian ke arah yang lebih baik, kayak gitu. Gitu. Jadi memang ininya nilainya itu lebih ke batinnya kalian, kayak gitu, ke hati kalian, agar kalian bisa melakukan sesuatu yang terpuji, kayak gitu. Jadi bisa dibedakan. Oh ini anak kuliahan nih, dipengertinya lebih luhur, lebih bagaimana bisa membedakan bagaimana cara dia bersikap dengan orang lain, kayak gitu. Ya saya nggak bilang sih kalau orang yang nggak berpendidikan lebih sikapnya lebih jelek, itu tergantung lagi kepada
orangnya. Karena kan sistem pendidikan masalah kebatinian itu kan beda-beda. Ada juga orang yang berpendidikan tapi dia diajari atau dididiknya baik di rumahnya, ada yang seperti itu. Nah, itu tergantung, balik lagi ke diri orangnya. Nah, tugas kita di sini belajar ini agar kita dapat menerapkan hal itu, dapat menerapkan budi yang luhur, kayak gitu. Jadi di kuliah nggak hanya menyerap ilmu aja, kayak gitu. Hal yang lain juga ada. Gitu ya, Erlangga? Iya, Bu. Bisa dipahami maksudnya? Iya, bisa, Bu. Oh ya, saya ada yang saya lupa, saya ada sedikit tambahan lagi. Mungkin apa ya? Sebetulnya untuk kedepannya saya belum tentu dapat menyelesaikan skripsi gitu, atau belum tentu skripsi saya selesai, atau belum tentu kuliah sampai selesai gitu, dan belum tentu saya dapat menerapkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya itu gitu secara utuh, atau belum tentu saya nanti ke depannya tidak akan korupsi gitu. Tapi itu pertanyaan dan pendapat saya aja sih, Bu, yang sebelumnya tadi. Mungkin yang lain ada tambahan atau pendapat lain mungkin kalau boleh. Sebelumnya terima kasih Bu atas penjelasannya. Mohon maaf kalau dari kosakata saya ada yang keliru atau ada yang salah gitu. Terima kasih Bu penjelasannya. Iya, nggak apa-apa. Perbedaan pendapat itu wajar kok. Pokoknya wajar banget itu. Tapi dari perbedaan itu kita harus bisa mencari solusi. Kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Udah masuk ke sila ketiga nih. Persatuan Indonesia, bagaimana kita berbeda pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat itu, kita harus menemukan solusinya. Kayak gitu. Agar kita tidak terpecah, tidak bertengkar, biarpun dari perbedaan itu. Kayak gitu. Coba yang lain, ada ini nggak? Pendapat lain nggak? Boleh pendapatnya diutarakan, silakan. Oh, ini juga bukan untuk cari nilai gitu, tapi hanya keresahan saya aja sih Bu. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Yang lain boleh berpendapat, silakan. Adit, kirain Adit mau ngomong. Yang lain? Hah? Udah? Gak ada pertanyaan lagi? Kamu mau berargumen? Sudah? Gimana yuk? Hari ini nggak aktif nih kalian nih. Kenapa? Belum sarapan ya? Emang nggak ada ide? Ya. Tentang tugas kelompok kita yang buat video, Ya. siapa saja Bu? Kan Ibu yang tentuin. Kenapa? Kelompoknya siapa-siapa saja Bu? Kan kalau Oh ya, nanti dibantu Zulfa ya untuk membagi kelompoknya. Kemarin juga sudah didata. Kalau ini nanti bisa dimulai bagilah. Ya Zulfa mana Zulfa? Zulfa ada nggak? Masih menyimak? Ada di Bu. Ya nanti tolong dibagi aja lah biar bisa sambil mengerjakan, soalnya kan kurang sebulanan lah ya, biar kalian bisa lebih bagus mengerjakannya. Jadi gini, kalau untuk yang di luar Tangerang atau yang nggak bisa ketemu, kalau misalkan tetap dibagi kelompok, tapi bisa nggak kalian mengerjakan misalnya tetap bikin adu peran, tapi di-cut gitu dari tempat yang berbeda, bisa nggak kira-kira kalau kayak gitu? Kalau seperti itu kayaknya sih bisa Bu kalau yang untuk di-cut. Jadi misalkan Gitu ya. di mana itu ngomong kayak gitu. Jadi biar kelihatan halusnya gitu kan, dalam perfilman ya film kayak gitu kan. Jadi nggak mesti harus bareng gitu. Atau kalau misalkan kesulitan bisa juga bikin animasi kayak tadi. Cuman saya mintanya di situ harus ada adegan kayak gitu. Ada adegan yang mencontohkan penerapan Pancasila itu sendiri kayak gitu. Ada adegannya. Entah itu dari animasi atau kalian secara langsung. Cuman kalau animasi kan sulit ya buatnya, ya kan? Tapi kalau ada yang bisa ya bagus. Kalau kayak tadi tuh, animasi kayak tadi. Bisa nggak bikinnya?
agak sulit sih emang. Bu, boleh tanya lagi Bu? Mengkonfirmasi Iya, mengenai tugas ini implementasinya 1 poin saja dari nilai Pancasila atau semua nilainya? Satu aja. Jadi nanti kan dibagi ya, dibagi berapa kelompok. Jadi satu kelompok tuh cuma dapat sila 1 atau sila kedua, dikocok nanti atau dibagi lah, nanti biar Zulfa yang bagi. Ya nanti kelompoknya 3 lah ya, dibagi 3 dulu. Kalau lebih berarti 4 kelompok kayak gitu. Bikin kayak gitu. Jadi nanti kalau yang bisa ketemu digabungkan sama yang bisa ketemu, terus kalau yang nggak bisa ketemu digabungkan sama yang nggak bisa ketemu kayak gitu. Pokoknya videonya kalian buat semenarik mungkin, biarpun nggak bisa bertemu, gimana caranya biar kelihatan halus gitu loh. Kayak gitu ya. Kalau nggak bisa ketemu juga, kalian bisa minta tolong dari temennya kalau untuk bermain peran itu. Terus selain bermain peran ya ada gambar-gambar kayak tadi, ada kata-kata mutiara kayak gitu biar bagus. Ya gimana caranya lah biar videonya semenarik mungkin kayak gitu. Oke? Oke ya? Atau ini mau dipilih aja? Maksudnya sesuai ini biar kalian nyaman mengerjakan bareng temennya atau gimana? Gimana menurut kamu Zulfa? Apa mau dibagi-bagi acak atau gimana? Kalau Zulfa, acak boleh. Terus untuk mereka yang pengen rata-rata kalau banyaknya mau pilih sendiri, nggak apa-apa sih pilih sendiri. Kalau misalnya banyak yang mau gitu. Tapi kalau nggak ada yang mau gitu, nanti dipilihin aja gitu maksudnya. Oh ya, nanti berarti ini aja yang kemarin kamu bagiin ke saya, kelompok yang di Tangerang sama yang enggak, nanti diinin aja ya sama teman-temannya ya. Jadi kalau misalkan nyaman bisa ini, saya rasa sih ya milih sendiri aja lah dulu ya. Kalau misalkan nggak ada baru digabung-gabungin kayak gitu. Biar lebih nyaman kalian ngerjainnya. Soalnya kan ini juga bermain peran kan. Nah, saya harapnya emang ini butuh kerjasama yang baik. Butuh banget karena ya untuk menghasilkan sebuah video yang bagus kalian benar-benar harus bekerja semuanya. Gak hanya 1-2 orang kayak gitu. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira satu kelompok berapa orang, Bu? 3 atau 4? 3 dulu. Kalau misalkan lebih berarti 4. Pokoknya minimal banget 3. Kayak gitu ya. Minimal banget 3. Apa kurang ya? Kalau 3? Misalkan nanti saya rasa cukup sih 3. Nanti kalau misalkan ada peran lain, ya double peran lah kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti ada yang bisa ketemu, ya gunakan alma mater kalian ya. Jadi untuk menunjukkan kampus lah kayak gitu. Pakai jaketnya. Ada nggak jaketnya? Oh, belum ya? Ada. Udah ada. Nah, kalau ada itu pakai buat ini aja sih. Biar tahu aja di video kalian kalau itu helmet kampus kalian gitu. Pakai aja kayak gitu. Tapi ya gini, disesuaikan sama perannya. Kalau butuh pakai helmet ya pakai. Jadi jangan semuanya. Kalau kayak kemarin tuh ada peran ini pengemis gitu kan, nggak mungkin juga pakai helmet ya. Kalau kayak gitu itu kan kostumnya beda lagi. Nah disesuaikan aja. Cuman kalau bisa ada dalam satu video itu ada yang memakai helmet, gitu. Ada yang memakai alma mater itu. Tuh. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk durasi video. Saya rasa berapa ya? Minimal banget ya. Minimal banget itu 10 menit sampai 15 menit lah. Kebanyakan nggak tuh? 10 menit. Sampai 15 menit. Sibuk kalau menurut Zulfa. 5 menit ya, Bu. 5 Kebanyakan ya? Iya. Durasinya kok terlalu panjang kayaknya, Bu. 10 menit deh. 10 menit ya. Ya, 10 menit. Kalau 5 menit kayaknya kedikitan deh. Kalau untuk main peran itu kayaknya sedikit banget kalau 5 menit. 10 menit lah. Atau ya pokoknya minimal banget 10 menit. Kalau misalkan lebih ya nggak apa-apa. Gitu. Lebih nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terus selain ini kan tugas kelompok. Nanti pas UAS saya kasih tugas individu kayak gitu. Jadi ada nilai individu juga ya. Nah,
jadi usahakan sebelum UAS tugas ini kelar biar kalian pas UAS bisa ngerjain fokus ke tugas individu itu. Nggak banyak kok tugas individunya, cuma analisis aja. Nanti saya bilang pas UAS biar kalian fokus ke video ini dulu. Jadi selesaikan dulu videonya sampai sebelum UAS. Jadi pas UAS kalian udah bisa ngerjain tugas individu gitu. Oke? Ada pertanyaan? Yang lain? Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Oke, saya bertanya ya. Gimana pendapat kalian kalau tadi kan mengenai implementasi nilai Pancasila ya, nilai sila ketiga, Kesatuan Indonesia. Ada sosial budaya, terus ada politik, terus ada apa tuh namanya tadi? Hankam, terus apa lagi? Sosial budaya, ekonomi, ya. Kayaknya yang nilai pendidikan belum ada nih implementasi. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana implementasinya dalam nilai pendidikan? Dalam ranah pendidikan atau pembelajaran? Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk. Haba? Boleh di ini? Saya nilai? Ya, gimana Bu? Jadi tadi untuk penerapan nilai sila yang ketiga, kan tadi ada tentang iptek ya, bagaimana penerapannya dalam bidang iptek, kemudian dalam sosial budaya, terus dalam ranah ekonomi, terus ada ranah politik, bagaimana penerapannya tadi sudah saya jelaskan kan ya. Nah, sekarang saya mau tanya dalam bidang pendidikan belum? Nah, gimana nih menurut Haba penerapan nilai sila ketiga ini dalam bidang pendidikan? Sila ketiga itu apa ya? Ayo, ya hafal nih. Coba sebutin dari sila pertama sampai kelima. Sila pertama. Aduh, saya lupa nih. Kanan. Ayo. Wah. Ketuhanan. Persatuan Indonesia ya. Hah? Persatuan Indonesia. Dari sila pertama dulu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga itu Persatuan Indonesia. Keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, terus? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berarti sila ketiga? Persatuan Indonesia. Gimana coba implementasinya? Implementasinya dalam dunia pendidikan ya, Bu. Persatuan Indonesia. Mungkin kita bisa mengencourage atau mendorong. Ini dari perspektif mana, Bu? Mohon maaf sebelumnya nih, saya mau tanya. Maksudnya perspektif apa? Maksudnya dalam ruang lingkup Persatuan Indonesia itu menurut saya pribadi, tentunya. Tapi gini Bu, punten sekali. Ini tuh dilihat dari segi apanya gitu. Pendidikan itu. Apakah dari behavior-nya kah dan lain sebagainya gitu, Bu. Jadi bebas, terserah kamu. Pokoknya dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, bagaimana implementasinya? Bebas. Implementasinya di dalam dunia pendidikan itu adalah siswa ataupun mahasiswa itu didorong untuk mencintai atau menggunakan bahasa Indonesia, Bu. Itu dalam bidang pendidikan. Salah satu implementasinya adalah kita belajar bahasa Indonesia, PKN, yang guna untuk mempersatukan rakyat Indonesia untuk mencintai negaranya, Bu. Mencintai tanah air untuk dapat membuat meningkatkan giroh rasa nasionalisme, Bu. Gitu. Itu menurut saya pribadi. Oke. Kemudian saya tanya, Zulfa, menurut kamu pendapat Abah benar nggak? Atau kamu ada keberatan dengan pendapat Abah dan kamu punya pendapat sendiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendapatnya Kak Haba,
Menurut Zulfa sudah lumayan benar, tapi masih kurang sih menurut Zulfa untuk contoh dari implementasi untuk dunia pendidikan dalam Persatuan Indonesia. Kalau Zulfa pribadi, sebenarnya di dalam pendidikan itu udah mencontohkan dalam Persatuan Indonesia sih. Maksudnya kan kita kenapa ada namanya pendidikan, kenapa kita perlu belajar pendidikan. Itu karena di dalam pendidikan itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita di kelas juga pasti berbeda-beda suku, budaya, ras lah gitu ibaratnya. Nah, di situ tuh kita diajarin untuk bisa saling menghargai, bertoleransi, menghargai pendapat gitu. Kita di kelas ini aja udah beda daerah, udah beda pulau gitu. Tapi kita tetap mau menghargai orang lain, bertoleransi. Nah, di situ sih udah salah satu bentuk wujud dari persatuan Indonesia gitu. Itu dalam lingkup kecil ya. Apalagi kalau kita nanti terjun di masyarakat atau kita merantau lebih jauh lagi atau mungkin kemanapun gitu. Nah, situ kita bisa implementasi ini hal-hal yang kita dapat atau kita berorganisasi. Jadi apalagi dalam dunia pendidikan itu sangat penting banget untuk persatuan Indonesia sih kalau menurut Zulfa, Bu. Ibu, saya mau jawab. Ya, silakan Farul. Ibu, contohnya di dunia pendidikan yang pernah kita pelajarin itu salah satunya seni budaya, Bu. Di itu kan Persatuan Indonesia juga kan melestarikan budaya sama adat istiadat yang di tempat-tempat lain yang emang kita tidak tahu gitu. Jadi menurut saya yang saya tahu yaitu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu yang dengan cara belajar menerapkannya dengan cara memberitahu budaya luar gitu ya. Maksudnya budaya di daerah sana yang belum kita ketahui, Bu. Oke. Terus udah? Sudah, Bu. Saya satu aja. Oke, terima kasih. Saya mau berpendapat, Ibu. Ya boleh, silakan. Tadi kan Persatuan Indonesia poin ketiga dalam konteks pendidikan ya, Bu. Persatuan Indonesia menurut saya konteks di Indonesia ini nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya di bidang pendidikan itu adalah perbedaan kurikulum Kemendikbud dengan dari mahasiswa, maksudnya dari siswa itu sendiri atau dari sekolahnya. Itu kan juga banyak, Bu, perbedaannya, entah dari sisi Kemendikbud atau dari sisi siswa itu sendiri dalam menjalani kurikulum yang ada. Bahkan sekarang pun harusnya implementasi yang harusnya diterapkan itu udah cukup baik dari Kemendikbud memberikan kurikulum. Terkadang ada beberapa siswa yang memiliki keberatan karena mungkin dari sisi sosial budayanya yang kayak mereka harus aktif dalam belajar, tetapi kan terkadang ada tidak banyak orang memiliki keaktifan itu sendiri. Misalkan dia aktifnya di bidang kesenian, tetapi terkadang Kemendikbud tuh terlalu kayak mendoktrin bahwa siswanya ini harus mendapatkan nilai segini, sedangkan kalau menurut saya seharusnya juga dilihat dari sisi lain, seperti wah di keseniannya bagus nih, terus keaktifannya di kelas juga bagus, dari hobinya mungkin, dari akademiknya. Itu sih yang harusnya diatur antara siswa, kurikulum Kemendikbud, dan dari pihak sekolah juga untuk menerapkan si sistem ini supaya berjalan dengan baik gitu, Bu. Ada, Bu, itu aja. Oke, terima kasih, Firly. Yang lain mungkin ada pendapat? Saya bisa pendapat, Bu. Boleh. Kalau saya sih karena ngomongnya Persatuan Indonesia, jadi berarti langsung aja kita kalau mau mengimplementasikan itu ya pasti langsung aja kita gunakan Bhinneka Tunggal Ika, itu aja intinya ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan dari mana dia berasal, apa agamanya dia, backgroundnya dia seperti apa. Karena namanya pendidikan kita bersatu di situ, di dalam itu. Nah untuk itu juga, maka itu juga kalau kita mau mengimplementasikan ini harusnya pendidikan disatukan, tidak dilihat dari bukan hanya sosial kulturnya, tapi juga sosial family-nya, keluarganya. Bukannya sekolah ini untuk yang miskin, sekolah yang itu untuk kaya, enggak, tapi disatukan aja.
Karena maunya persatuan Indonesia, jadi mungkin dari saya itu Bu mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika aja. Kalau bagi saya sih Bu. Oke, terima kasih Gaspe. Terus yang lain? Ada lagi pendapat? Oke. Saya melanjutkan dari pertanyaan jawaban Grasvik tadi ya. Mungkin tadi Grasvik bilang ada ini ya, dipersatukan antara sekolah yang ini, anak-anak yang elit sama yang mungkin ekonomi kurang itu disatukan aja. Nah sebenarnya kayak gitu ada sedikit konflik bahwa kalau yang stratanya sangat tinggi dengan strata yang rendah digabungkan itu akan ada terjadi crash gitu. Jadi akan ada apa ya, perpecahan seperti itu. Gimana cara menanggulangi seperti itu? Suara saya kedengeran nggak sih? Maaf Bu, kenapa tadi Bu? Gimana? Ya, jadi kan menurut Gasbek tadi bahwa sekolah itu, dalam sekolah harus yang misalkan yang emang orang kaya banget terus digabungkan dengan orang yang ekonominya kurang, itu biasanya malah akan terjadi ini perpecahan. Maksudnya orang yang kaya dia lebih merasa dirinya tinggi gitu, justru akan menindas yang ekonominya rendah. Kebanyakan seperti itu di sekolah-sekolah. Menurut kamu gimana cara mengatasinya? Nah, disitulah perannya Bhinneka Tunggal Ika harusnya semakin ditegakkan Bu. Jadi bukan hanya sebagai simbol, tapi memang diajarkan langsung bagi siswanya bagaimana mereka menanggapi perbedaan. Jangan melihat seseorang dari latar belakangnya atau dari mana keturunannya dia, berapa pendapatan keluarganya. Karena kalau sampai sudah dikotak-kotakan gitu kan sedikit apartheid Bu. Jadi dari situ aja kita udah bisa melihat bahwa sesungguhnya persatuan Indonesia tidak terrealisir dengan baik di Indonesia. Maka disitulah harusnya tugasnya pemerintah untuk bagaimana caranya mengajarkan masyarakat Indonesia, terutama generasi-generasi berikutnya tentang cara mencintai sesama yang berbeda. Bagi saya sih itu Bu. Ya, terima kasih, Grasbe. Yang lain? Ini chatnya Adit banyak banget nih Adit. Adit nggak mau ngomong langsung aja Adit. Menurut saya Bu, dalam ketiga di bidang pendidikan itu bisa dilihat dari sarana prasarana yang ada di Indonesia. Seperti adanya perpustakaan nasional yang mengajikan banyak ilmu pengetahuan. Di sana contohnya seperti disajikan buku-buku pengetahuan dan buku sejarah Indonesia, lalu ada TMII, Taman Indonesia Indah yang banyak penggunaan rumah adat yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi. Bangun Indonesia ditujukan atau didesain untuk membangun pendidikan bagi rakyat Indonesia. Menurut saya seperti itu bila ketiga bidang tersebut. Ini antara pariwisata, kan TWI pariwisata ya, Adit ya. Terus apa nih lagi sebenarnya, perpustakaan. Emang gimana nih maksudnya sama perpustakaan? Saya kok nggak paham ya. Saya ada di Indonesia sebagai perpustakaan nasional mengajar banyak ilmu pengetahuan di sana. Apa hubungannya dengan persatuan, Adit? Dengan sila ketiga? Mungkin dia maksud Bu untuk sebagai sarana di mana tempat bahwa tidak adanya itu status dalam masyarakat untuk belajar di situ. Mungkin, gua kan tahu kan Adit. Gimana Adit? Adit, kok saya kurang paham ya? Ini antara tempat ya, pariwisata. TMI kan pariwisata tuh. Ya memang di TMI ada ini sih. Ada apa namanya itu? Kebudayaan kita terangkum di sana. Kayak rumah-rumah adat. Di sana tuh udah terangkum semua. Cuman apa hubungannya dengan pendidikan, Dit? Ini kan tempat. Terus perpustakaan juga. Maksudnya kita harus belajar di situ, maksudnya gitu ya? Belajar dari tempat-tempat seperti itu, gitu ya? Itu Kak? Si Adit sinyalnya jelek nih. Udah, nggak apa. Mungkin bisa dari situ ya, dari Adit. Oke, terima kasih Adit atas ininya, argumennya. Yang lain? Ada nggak?
Jadi memang ya, Wahyu gimana? Mau berpendapat? Iya, boleh. Mungkin menurut saya bukan Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena sistem pendidikan nasional itu mungkin harus wajar ya, wajib. Karena Pancasila adalah filsafat yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Dan mungkin pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Supaya tercipta manusia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, dan hubungannya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Memang dalam Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia dalam bidang pendidikan memang banyak banget sih implementasinya. Jadi semua yang kalian sebutin itu nggak salah, itu benar. Dari pendapat yang berbagai macam itu. Nah, dari situ memang kita harus bisa menghormati segala perbedaan. Dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Nah, itu kita juga bisa ambil contoh dari sekarang ini, dari pembelajaran ini, setelah ketiga ini. Dari pendapat yang berbagai macam, yang satu ngomong ini, yang satu bicara ini, itu kan pendapat yang beda-beda ya. Nah, dari situ gimana caranya dari perbedaan itu kita tidak menimbulkan perpecahan. Nah, itu sudah diterapkan dalam sekarang dalam pembelajaran kita kali ini, kayak gitu. Nah, itu udah masuk ke ranah pendidikan. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri aja sampai sini. Udah cukup? Oke, ya udah kalau gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan kita semua dapat mempraktekkan nilai-nilai itu, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Istirahat juga Bu.